Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي الآية صدق الله العظيم Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqani fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan coba berdiskusi ya. Sebenarnya bukan secara aktif saja, tapi sedikit kita gunakan pembelajaran-pembelajaran yang kita hadapi untuk bisa kita dapatkan hikmah di dalamnya. Nah, pada blog ini yaitu membahas tentang metabolisme dan juga sistem regulasi tubuh. Sebagaimana yang kita semua ketahui, di dalam setiap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, maka di situ terbentang jutaan, bahkan mungkin kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan melalui metabolisme dan juga regulasi tubuh kita. Ada satu hal yang perlu kita cermati dalam topik kali ini tentang masalah regulasi yang berarti adalah pengaturan. Metabolisme yang juga tersentralisasi menjadi dua bagian, yaitu sintesis dan juga penguraian. Pembentukan dan penguraian. Ada yang membentuk, ada yang mengurai. Ada anabolis, ada katabolis. Metabolisme. Lalu ada juga regulasi. Tidak ada yang namanya metabolisme ataupun pembentukan dan juga penguraian tanpa regulasi yang ketat. Regulasi yang sangat presisi. Regulasi yang sangat detail. Yang mungkin saat ini kita tidak bisa membayangkan. Begitu sempurnanya Allah menciptakan tubuh kita. Pernahkah kita membayangkan? Apabila kita kadang mungkin kita bilang apa sebenarnya definisi dari kita sakit? Kita mungkin hafal ada doa Rabbana zalamna anfusana. Nah, kata-kata yang diambilnya dari zalamna anfusana di sini konteksnya sangat luas. Bisa jadi kita berpikir bahwa kita merupakan makhluk Allah yang paling mudah untuk ingkar nikmatnya atau tidak mensyukur, kurang bisa mensyukuri nikmat Allah. Selalu kita harus ingat, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Konteks ini ya, melalui fenomena ataupun ayatul kauniyah tubuh kita dalam melakukan regulasi, mulai dari Allah menciptakan hormon, Allah menciptakan protein,
Allah menciptakan small molecules untuk men-switch on satu sisi, men-switch off sisi yang lain. Kapan ini muncul, kapan ini tidak. Kita belajar suatu konsep tawazun di dalam tubuh. Ada konsep tawazun. Apa tawazun? Homeostasis. Nah, itu kan kunci yang lain. Homeostasis. Saya tidak mengatakan hemostasis saja. Jadi ya, homeostasis. Karena kalau hemostasis nanti takutnya hanya kita mengarah kepada penjendalan darah. Tapi ketika kita mengatakan homeostasis, maka adalah keseimbangan yang ada pada sistem tubuh kita. Dalam tubuh kita, kita mengenal ada yang namanya feedback negatif loop. Ada juga yang feedback positif. Ada yang agonis, antagonis. Ada yang sinergis. Ada koaktivator, ada enhancer, ada inhibitor. Kalau kita cermati, ada suatu dari sistem pencernaan saja. Dari sistem pencernaan saja. Mulai dari kombinasi antara fisika atau mekanik, teknik dengan gigi. Dikombinasi dengan saliva yang mengandung banyak sekali enzim-enzim pemecah karbohidrat kompleks. Dalam blok regulasi ataupun blok faal, ketika berbicara metabolisme, kita akan berbicara makro dan mikronutrien. Kita ambil lepas salah satu makro. Salah satu apa makro itu? Karbohidrat. Begitu kompleksnya, begitu gigantisnya itu meletus, sehingga ketemu pertama kali di dalam rongga mulut, ketemu dengan gigi dan saliva. Luar biasa kombinasi kerjasama yang baik antara mukosa, neuromuskuler, stomatogenetik. Neuromuskuler, stomatogenetik. Gigi, saliva, glandula salivarius jelas. Berkolaborasi, melumatkan makanan yang luar biasa, luar biasa kompleks, menjadi lebih sederhana. Dan kita lihat setelah itu makanan dibawa kemana? Makanan itu dibawa ke lambung melalui rongkongan. Kita tidak berbicara terakhir, karena kita berbicara faring. Makanan melalui faring masuk ke lambung. Di lambung diantisipasi lagi dengan enzim-enzim yang ada di lambung. Nah, kita ambil contoh lagi gitu ya. Mulai dari yang hantaman asam di sana, protein makromolekul kedua gitu ya. Selain karbohidrat, setelah karbohidrat pecah lagi di sana. Supaya tapi di sana dari rongga mulut sampai ke lambung belum ada penyerapan. Ini kita coba bayangkan satu organisasi besar yang telah Allah berikan kepada kita. Di lambung, habis itu akan masuk lagi ke duodeno. Lanjut masuk ke usus halus dan seterusnya. Ketemu lagi nanti di situ ada ada enzim pencernaan yang berikutnya, mulai dari enzim-enzim yang dihasilkan dari pankreas, dari usus 12 jadi juga ada. Nanti di usus halus, sampai nanti akhirnya di usus halus makanan atau sari makanan tersebut bisa diresorpsi oleh tubuh atau diambil sarinya oleh tubuh sehingga bisa memberikan manfaat untuk tubuh kita. Apa yang terjadi apabila dari sekian banyak aktor yang berperan atau bermain dalam regulasi tersebut mengalami error, salah kode atau tidak berfungsi dengan baik, enzim tidak berfungsi dengan baik, maka sistem itu sampai ke ujung akan mengalami penurunan efisiensi.
dan akan menjadi tidak efektif. Disitulah kita akan muncul ada gangguan ini, gangguan itu, dan lain sebagainya. Ini pun terjadi pada bagaimana otot menjaga elastisitas. Bagaimana seiring dengan tumbuh kembang juga tumbuh kembang seorang manusia. Mulai yang awalnya diawali dengan enzim-enzim yang tertentu atau misalkan prioritas organ dan jaringan tertentu, dengan juga diimbangi dengan tingkat regenerasi yang tinggi. Dan kita bisa lihat pada usia muda seperti itu, paparan ataupun akumulasi radikal bebas juga masih minim. Seiring dengan usia makin menumpuk ataupun deposisi deposisi radikal bebas dan juga derivatnya. Nah, lalu ada juga kita lihat pembuluh darah. Makanan atau sari tadi yang sudah diserap diedarkan ke seluruh penjuru jaringan dalam tubuh kita, yang akhirnya juga sampai ke sana. Siapa yang mendistribusikan? Pembuluh darah. Di darah pun terjadi memiliki banyak kompartemen, ya kan? Untuk mengikat protein sendiri, untuk membawa sari makanan sendiri. Masya Allah. Coba kita bisa merenungkannya. Itu kenapa kadang-kadang kalau kita berkaca tentang apa yang ada di dalam tubuh kita, bagaimana tubuh kita ini mengalami ataupun diregulasi dengan sangat kompleks, kita mengacaukan misalnya. Kita mengacaukan dengan kita tidak bisa merawat tubuh kita. Ada yang merokok lah, ada yang tidak benar dalam istirahat, yang seharusnya malamnya digunakan untuk istirahat, tapi malah kebalikan. Juga ritme yang diatur ya, dan juga ada anjuran untuk beribadah ataupun beraktivitas. Ternyata hal itu semua makanan juga, intake yang kita konsumsi yang penting juga. Rasulullah mengajarkan tidak terlalu kenyang, seimbang, ya kan, dari menu makanan, komposisinya dan lain sebagainya, dan tidak juga berlebihan. Dan ternyata itu semua membawa kepada terjaganya sistem keseimbangan atau homeostasis yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita membiasakan diri dengan semua yang kita tahu itu tidak thayyib, tidak hanya halal ya, kita bilang halal dan thayyib. Thayyib berarti punya manfaat bagi kesehatan. Nah, ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak thayyib, tapi karena hanya mengikuti hawa nafsu atau karena kesukaan, ternyata sedikit demi sedikit itu meninggalkan residu radikal bebas tanpa kita mengkonsumsi bahan-bahan adiktif sekalipun. Sel-sel tubuh kita sudah menghasilkan radikal bebas dengan sendirinya sebagai satu produk samping dari respirasi. Ya, produk samping dari respirasi pasti ada radikal bebas. Tapi tubuh juga memiliki penawarnya untuk itu. Insya Allah kita belajar suatu sistem yang maha kompleks, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup menciptakan sistem sekompleks itu, disesuaikan dengan kebutuhan individu per individu, disesuaikan juga dengan kebutuhan usianya, kebutuhan jumlah
kalau kita bisa lihat ada luas penampang tubuh atau indeks massa tubuh dalam itu sudah menjadi pertimbangan, pertimbangan oleh sistem yang ada di dalam tubuh kita untuk meregulasi. Apa sih pentingnya kita memikirkan ini semua? Kembali kita akan coba berkaca kepada sebuah ayat ya, dalam surat Ali Imran. Allah pernah bersabda, inna fi khalaqis samawati wa ma fil ard wa ikhtilafil laili wan nahari li ayatin li ulil albab. Nah, jadi ketika Allah mengatakan ya, kita untuk diminta oleh Allah bahwasanya kita harus diminta untuk memperhatikan, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari bergantinya siang ke malam saja. Dari siang ke malam saja. Itu menjadi sesuatu hal yang perlu untuk kita pikirkan. Maka tubuh kita merupakan sunatullah yang lain yang sebenarnya perlu kita pikirkan. Ya, dengan memikirkan itu insya Allah akan bertambah keimanan kita, bertambah juga kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buah positif dari kesyukuran tersebut adalah penjaga. Satu hal yang jelas dan satu hal yang pasti yang menunjukkan kalau sebenarnya hutang dunia kedokteran, saya sudah pernah berulang kali ya menyampaikan hutang dunia kedokteran terhadap apa yang telah Allah ciptakan untuk kita amat sangat besar. Salah satunya seperti ini. Contoh ya, ketika masih muda, regenerasi masih tinggi, ya. Minim deposisi radikal bebas. Apa yang terjadi ketika ada tindakan-tindakan invasif? Perawatan yang mungkin lebih invasif. Prognosis baik. Coba kalian berpikir lagi bagaimana ketika sudah menjelang lansia. Maka tindakan yang sama, prosedur yang sama, diagnosis yang sama bisa menghasilkan prognosis yang berbeda. Itu satu hal juga yang mungkin membuktikan bahwa bukan ada pada tangan seorang tenaga medis kesembuhan dan lain sebagainya. Kesembuhan itu terletak. Tapi kembali lagi, tenaga medis atau dokter hanya memfasilitasi dan mengoptimalkan sunatullah. Kalau ini yang harus dipahami. Tenaga medis itu mengoptimalisasi, memfasilitasi sunatullah. Bukan dari kita yang menghilangkan sebab. Nah, itu salah satu ya yang perlu juga kita bisa cermati. Ada kata-kata menarik lagi di penghujung ayat tersebut. Setelah Allah meminta kita untuk memikirkan di balik pergantian siang dan malam, Allah mengatakan bahwa mereka yang memikirkan itu adalah yang ulil albab. Nah, terus ulil albab itu yang seperti apa? Oke, jadi Allah memunculkan suatu istilah, ada ulil albab yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah. Ulil albab yang senantiasa membaca ayatul kauniyah. Mulai dengan tamsil perumpamaan pergantian siang dan malam saja. Kita bisa mendekati itu dengan banyak pendekatan. Tidak ada segala sesuatu yang sifatnya kekal. Semua itu berubah. Jadi kita bisa melihat kadang seseorang ada di atas, kadang seseorang ada di bawah. Ya kan? Kadang Allah melapangkan, kadang pula Allah menyempitkan. Kadang orang itu sehat, kadang orang itu sakit. Kadang orang itu, ini bukan kadang lagi, tapi masa ya. Orang itu ada masa muda dan juga ada masa. Artinya apa? Ada pergantian, semua itu berubah, semua itu mengalir, tidak ada yang statis.
Berarti belajar dari regulasi, belajar dari metabolisme, kita belajar adanya dinamisasi. Kita belajar adanya perubahan. Kita belajar ada dinamisasi, kita belajar ada perubahan. Ya. Dinamisasi adalah lawan dari statis. Kalian punya kolam, airnya statis, muncul lumut, mudah berbau, binatang parasit mulai muncul. Apa yang terjadi ketika air itu mengalir walaupun tanpa penghuni? Maka pertumbuhan mikrobiota tadi menjadi tidak semasif ketika kondisi stres. Bisa bayangkan kalau darah kita berhenti. Naudzubillah. Sel-sel kita langsung wassalamualaikum. Kita tidak tahu bagaimana hutang kita atau berapa biayanya kita mempunyai mesin terlama, terawet. Nah ini ilustrasi yang paling menarik sebenarnya. Yaitu apa? Jantung. Pernah nggak sih kita mencoba mensyukuri nikmat jantung? Atau berpikir terkait dengan ayat kaunya jantung? Gitu. Satu organ yang nggak ada stopnya seumur kita hidup. Mobil ada istirahatnya, istirahat. Mobil dipakai jalan maraton terus panas mesin. Mesin panas mobil. Motor jalan berapa lama motor dipakai non-stop. Saya tantang aja gini, kalian bisa punya alat elektronik apa yang kalian punya bisa long standing 80 tahun. Kata let's say 63 tahun aja gitu, nggak stop. Pernah nggak kita berpikir sedikit tentang itu? Jantung. Nah, berbicara tentang jantung yang luar biasa, memompa sumber kehidupan untuk sel-sel sampai ke ujung-ujung di dalam tubuh kita. Gak ada jantung istirahat, wassalam, sianosis semua gitu. Langsung kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen, wassalam. Bayangkan lagi, kekurangan oksigen hitungan semenit aja. Tapi itu terjadi di otak. Wah. Orang-orang yang stroke, ya, naudzubillah, pecah pembuluh di area memori. Di area memori dalam apa namanya? Dan kita kepala di area memori. 1 menit saja. 1 menit absen oksigen di situ, nggak bisa karena pecah pembuluh darah. Dah nggak bisa ada sirkulasi di situ. Distribusi stop. Mulai dari hipoksia seluler, ya kan, sampai ke iskemik jaringan. Nah sudah. Habis itu wassalam. Bangun-bangun, siapa saya? Masya Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, intip ya. Ayat yang lain Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita nggak bisa bayar sistem ini. Paling lama berapa sih mobil? Kalian punya mobil, beli baru, gas. 10 tahun, udah berapa kilo misalnya gitu. Nah, 5 tahun aja beberapa udah pada ganti. 10 tahun udah pada mencit-mencit ya. Ganti onderdil ini, ganti onderdil itu, ganti ini. Jantung kalian, jantung kita. Minimal 63 tahun katakanlah. Mana yang ganti spare part? Ganti sendiri. Yang kecil-kecil diregenerasi sendiri. Menjadi sumber memompa darah yang mengandung sekian banyak materi yang dibutuhkan untuk setiap sel-sel dalam tubuh kita. Pompa setiap hari. Kita tidur, jantung on ya. Jantung on. Kita tidur, jantung on. Masya Allah, luar biasa sebenarnya.
Dengan kondisi seperti ini, masih bisakah kita tidak bersyukur? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Diulang, berulang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sudah semurah hati itu Allah pun masih mengakui dan merekognisi bahwa manusia itu innal insana khuliqan halu'an, kata Allah. Manusia itu diciptakan dengan keluh dan kesah. Jadi kalau kayak gitu kita bisa bilang kita sama sekali nggak mau kenal Allah, ya. Kita nggak mau memunculkan kecintaan kita kepada Allah, gitu ya. Agak nggak nalar ya. Sehingga kalau kita melihat dalam Al-Quran Allah menyebutkan alladzina amanu asyaddu hubbalillah, menjadi sesuatu yang wajar kan. Orang-orang yang namanya orang-orang beriman itu sebenarnya amat sangat cintanya sama Allah. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah, kata Allah. Nah, jadi kita bisa lihat itu baru dari jantung. Baru dari jantung. Luar biasa. Non-stop. Minimal 63. Juga paru-paru kita. Juga hati kita. Allah ya Rabb. Mereka saling terkoneksi satu sama yang lain. Mereka berkembang menemani kita tumbuh dari kecil dan besar. Untuk apa? Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Jadi cobalah dengan melihat ataupun dengan membaca ayat-ayat ayatul kauniyah tubuh kita, perkuat keimanan kita, perkuat kesyukuran kita. Nah ini luar biasa juga kalau dalam konteks muamalah, ya. Mungkin kita bisa lihat kesulitan ataupun kemudahan gitu ya. Tapi dalam tubuh, kalau kita pakai bahasa tubuh, maka ada sehat dan sakit gitu ya. Dan semuanya itu kebaikan. Sehat kita beramal, sakit menggugurkan dosa-dosa. Ini kalau benar, ya itu benarlah kata Rasulullah. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Masya Allah. Ya. Jadi singkat cerita, ma khalaqta hadzal batil. Itu mungkin ujungnya ya, terakhir dari surat Al-Imran yang kita baca di awal. Ulil albab. Nah, itu apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, dan akhirnya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadzal batil. Nah, itu katanya Rabbana ma khalaqta hadzal batil. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tidaklah menciptakan segala sesuatu itu dengan kesia-siaan. Dan luar biasanya lagi, kalimat akhirnya adalah subhanaka faqina adzaban. Benar. Mentalitas yang luar biasa yang dibangun. Begitu melihat ayatul kauniyah, ya, bertafakur, ya, tadabbur ketika kita membaca ayat kauliyah ya. Ketika kita membaca ayatul kauniyah, maka kita bertafakur di situ. Nah, ketika kita bertafakur dan membaca ayatul kauniyah sampai kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadzal batila, kadang-kadang berikutnya subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci Engkau ya Allah, dan jadikanlah hamba dan jauhkanlah hamba dari golongan orang-orang yang dekat ataupun penghina aja. Tapi dijauhkan dari api neraka. Sebuah kesadaran ketakutan betapa besarnya potensi zalim kita terhadap diri kita, khilaf kita terhadap diri kita.
lalai kita terhadap kesyukuran terhadap diri kita, bahkan cara kita mensyukuri. Semoga dengan semakin kita mempelajari apa yang ada di dalam diri tubuh kita sendiri sebagai satu ayat kalimah, bisa menjadi satu wasilah kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasr minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.